Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang keamanan jaringan komputer. Ada beberapa pembahasan di materi pertemuan ini. Yang pertama, saya akan bahas tentang konsep keamanan jaringan. Selanjutnya materi kedua, saya akan bahas tentang manfaat keamanan jaringan. Tentunya keamanan jaringan itu sendiri mempunyai beberapa manfaat yang nantinya bisa dirasakan oleh pengguna di jaringan tersebut. Selanjutnya kebutuhan dari keamanan jaringan itu sendiri. Selanjutnya materi berikutnya saya akan bahas tentang aspek-aspek keamanan jaringan. Berikutnya ada ancaman keamanan jaringan yang ada di sekitar kita yang perlu kita waspadai. Berikutnya yang terakhir nanti saya akan bahas tentang tips keamanan jaringan yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dari keamanan jaringan yang nantinya bisa jadi akan mengganggu terhadap kinerja atau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna yang ada di suatu institusi ataupun yang ada di perusahaan. Oke, saya masuk ke materi pertama tentang konsep keamanan jaringan. Kalau berbicara tentang keamanan jaringan bisa disebut sebagai sebuah aturan dan konfigurasi yang berfungsi untuk melindungi integritas, selanjutnya kerahasiaan, serta ketersediaan aksesibilitas jaringan komputer dan data. Tentunya yang akan dilindungi salah satunya adalah data salah satunya, karena data itu sendiri mempunyai nilai yang sangat penting, nilai yang sangat urgent yang perlu dipertahankan dari orang yang tidak diotorisasi. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer itu sendiri. Jadi yang nantinya harus dilakukan di keamanan jaringan komputer itu sendiri. Setidak-tidaknya ada proteksi terutama untuk orang yang tidak sah atau orang yang tidak diotorisasi untuk masuk ke jaringan komputer. Selanjutnya langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut dengan penyusup biasanya untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Secara garis besar penyusup itu sendiri nanti dibagi dua, ada penyusup aktif dan penyusup pasif. Kalau yang penyusup aktif biasanya dia akan merusak sistem yang ada atau merusak data yang ada. Tapi kalau yang penyusup pasif dia hanya pengen tahu celah yang ada di jaringan tersebut atau di sistem tersebut. Setelah masuk, dia nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya lebih bahaya yang penyusup aktif sih kalau dibandingkan dengan penyusup pasif. Oke, tentunya keamanan jaringan punya beberapa manfaat. Yang pertama dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama, Selanjutnya yang kedua reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Yang ketiga tentunya menghemat uang tentunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan sistem komputer meliputi 3 aspek. Yang pertama, kerahasiaan atau yang biasa disebut dengan privasi atau sekresi. Selanjutnya integritas atau integrity. Berikutnya ketersediaan. Ini kalau berbicara tentang kebutuhan keamanan. Ada kerahasiaan, ada integritas, ada ketersediaan. Oke, yang pertama kerahasiaan. Maksudnya apa? Keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsistensi dan keutuhan datanya. Ini yang dimaksud dengan kerahasiaan. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya integrity. Maksudnya apa? Keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Ini yang disebut dengan integrity. Berikutnya ada yang namanya ketersediaan. Maksudnya keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Ini yang disebut dengan ketersediaan. Jadi harusnya aliran informasi di sini mengalir dari sumber informasi ke tujuan. Ketika dibutuhkan harusnya full data tersebut akan dibagikan ke tujuan informasi. Bukan sebaliknya, contohnya tidak tersedia atau contohnya hanya diberikan separohnya atau contohnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, ada beberapa aspek keamanan jaringan yang perlu kita pahami. Yang pertama ada kurang lebih ada 4 aspek di keamanan jaringan komputer. Yang pertama ada confidentiality, yaitu pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan untuk dapat mencapai informasi itu sendiri. Selanjutnya integrity,
mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain. Harusnya yang nantinya bisa mengakses itu sesuai dengan yang ditentukan. Makanya penting yang namanya manajemen user, atau contohnya penting yang namanya security atau username dan password untuk diberikan ke pengguna itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya availability, upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Selanjutnya keempat ada yang namanya non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi contohnya. Ini yang disebut dengan non-repudiation. Jadi kurang lebih aspek keamanan jaringan komputer itu sendiri ada 4, mulai dari confidentiality, selanjutnya integrity, availability, dan terakhir ada yang namanya non-repudiation. Saya bahas satu-satu, mulai dari yang namanya aspek keamanan jaringan komputer. Yang pertama ada yang namanya tadi yang aspek keamanan jaringan komputer, ada beberapa aspek keamanan jaringan komputer, ada confidentiality, ada integrity, availability, non-repudiation. Selanjutnya yang kelima, ada yang namanya authentication, suatu langkah untuk menentukan atau menginformasikan, mengonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Berikut ini adalah macam-macam metode username atau password yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama, tidak ada username dan password contohnya, atau static username dan password, tetap username dan passwordnya contohnya. Selanjutnya expired username dan password. Jadi expired username dan password di sini ada masanya atau ada waktunya ketika menggunakan username dan password tersebut. Selanjutnya kalau untuk yang sekarang, terutama untuk di beberapa aplikasi, contohnya di marketplace, contohnya sekarang dikenal dengan istilah on-time password yang nantinya akan dikirimkan langsung ke identitas yang unik dari si pengguna itu sendiri, biasanya email atau nomor handphone biasanya. Selanjutnya yang keenam ada yang namanya access control, sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses. Selanjutnya accountability, pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Ini kurang lebih aspek keamanan jaringan komputer yang nantinya perlu kita ketahui. Selanjutnya kita masuk ke ancaman keamanan jaringan komputer. Kurang lebih ada 4 ancaman keamanan jaringan komputer yang perlu diwaspadai oleh IT administrator atau yang nantinya akan bergerak di bidang security. Yang pertama ada yang namanya interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Kedua, interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem, tetapi tidak keseluruhan, admin asli masih bisa login contohnya. Yang ketiga, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Ini bahkan lebih bahaya lagi. Selanjutnya yang keempat, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Yang paling berbahaya tentunya yang modification ini sebenarnya sih. Oke, saya bahas satu-satu untuk ancaman keamanan jaringan komputer, mulai dari interruption atau interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna, merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contoh penghancuran hard disk, pemotongan kabel komunikasi, dan yang lain-lainnya. Jadi harusnya sumber informasi di sini mengalir ke tujuan informasi, tapi tidak mengalir ke tujuan informasi, bahkan dia terpotong kasarnya sedikit. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya intersepsi. Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Selanjutnya pihak yang tidak diotorisasi dapat berupa orang atau bisa jadi program komputer dan yang lain-lainnya. Contoh penyadapan, mengcopy file tanpa diotorisasi dan yang lain-lainnya. Contoh seperti ini nih, harusnya sumber informasi di sini mengalir ke tujuan informasi saja, tapi dia masih ngerembet atau ada aliran informasi yang keluar contohnya dari sumber informasi tersebut ke pihak lain. Yang ketiga ada yang namanya modifikasi. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses, tapi juga merusak sumber daya. Merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh mengubah nilai file, mengubah program, memodifikasi pesan, dan yang lain-lainnya. Jadi sumber informasi yang harusnya dia lurus ke tujuan informasi, dibengkokkan dulu, baru selanjutnya dikirimkan ulang. Jadi dimodifikasi. Terakhir ada yang namanya fabrikasi. Fabrikasi di sini pihak yang tidak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh memasukkan pesan palsu ke jaringan,
menambah record file, dan yang lain-lainnya. Seharusnya dari sumber informasi di sini tidak ada aliran yang keluar ke tujuan informasi. Tidak ada data yang masuk, tidak ada data yang keluar ke tujuan informasi, tapi justru dibuat seolah-olah ada aliran informasi yang mengalir ke tujuan informasi itu sendiri, padahal tidak ada. Oke, ancaman keamanan jaringan itu sendiri dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem. Keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam menurut David Eickhoff. Yang pertama, keamanan fisik. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, periferalnya, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping terlebih dahulu. Atau artinya proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, mereka akan melakukan DDoS. Biasanya mereka melakukan DOS biasanya, denial of service, dan akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau biasa menggunakan trojan pada sistem target. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh yang memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk ke sistem yang menjadi targetnya. Yang keempat, keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pada serangan itu sendiri. Ini beberapa 4 ancaman keamanan di jaringan komputer, di jaringan yang perlu diantisipasi oleh network administrator. Oke, salah satu aspek yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk proteksi terhadap sistem yang kita miliki, kita bisa membuat yang namanya firewall. Kalau di sistem operasi, seperti sistem operasi Windows, firewall-nya biasanya sudah ada default-nya, cuman dirasa memang masih kurang gitu. Biasanya hanya digunakan untuk end user saja. Firewall itu apa? Sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Firewall merupakan suatu cara atau sistem atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Oke. Penggunaan firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani biasanya mesin atau komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkannya semua yang terdapat pada komputer yang dilindunginya. Ini kurang lebih penggunaan firewall yang pertama. Selanjutnya yang kedua, jaringan komputer yang terdiri dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, ataupun yang lainnya. Oke, berikutnya ada beberapa jenis firewall yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada personal firewall, biasanya didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Yang kedua network firewall, biasanya didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam 2 bentuk, yaitu sebuah perangkat terdeteksi, terdedikasi, atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalisasikan dalam sebuah server. Misalnya nanti kita bisa menggunakan Internet Security and Acceleration Server atau bisa menggunakan Cisco. Yang ketiga IP Filtering Firewall, sebuah IP Filtering Firewall yang nantinya akan bekerja pada level paket biasanya. Yang keempat ada Proxy Server. Cara kerja Proxy Server terlihat saat user terhubung ke Proxy Server dengan perangkat lunak klien. Proxy Server akan menduplikasi komunikasi tersebut. Ini beberapa jenis firewall yang nantinya bisa kita gunakan. Ada beberapa tips keamanan di jaringan yang nantinya bisa dipelajarin atau yang nantinya bisa dijadikan sebagai sebagai warning ke pengguna yang ada di jaringan. Yang pertama, untuk tetap menjaga keamanan sistem jaringan komputer perlu mengikuti beberapa tips ini. Yang pertama, gunakan enkripsi pada akses nirkabel, terutama untuk jaringan yang berbasis nirkabel, contohnya yang nantinya akan terhubung ke hotspot ataupun yang lain-lainnya.
Yang kedua, ganti alamat SSID. SSID di sini yang memang lebih ke jaringan nirkabel biasanya. Contohnya seperti access point ataupun yang lain-lainnya. Berikutnya, matikan fitur antarmuka router. Jadi interface-nya benar-benar interface yang ada di router itu benar-benar dimatikan supaya nanti orang yang tidak diotorisasi tidak bisa masuk ke dalamnya. Selanjutnya gunakan antivirus. Nah, selanjutnya lakukan backup dan yang lain-lainnya. Ini beberapa tips keamanan jaringan komputer yang nantinya bisa kita lakukan. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.